Nah, materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membuat kertas kerja. Nah, ini adalah hasil kertas kerja yang sudah kita buat. Nah, untuk pertama-tama, setelah kita membuat kertas kerja, kita akan membuat laporan keuangan. Di mana laporan keuangan yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Ya. Nah, untuk membuat laporan laba rugi, kita lihat ya, kalau kertas kerja itu sudah kita buat bagian kolom laba ruginya. Angka-angka yang di kolom inilah yang akan kita gunakan. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada pendapatan jasa. Ya, di sini agak kurang jelas. Di sini ada pendapatan jasa, ada beban gaji, ada beban sewa, dan juga ada beban penyusutan peralatan kantor. Nah, item inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Dan ini saya tekankan, ini adalah perusahaan jasa, di mana hanya ada pendapatan dan beban di laporan laba ruginya. Nah, ini adalah bentuknya, ya, nama perusahaan, laporannya, dan untuk bulan yang berakhir 31 Januari. Ini ditulis bulan karena kita membuatnya untuk laporan bulanan, ya, dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Kalau transaksi yang kita buat itu dari 1 Januari sampai 31 Desember, berarti di sini akan tertulis untuk tahun yang berakhir. Jadi laporan keuangan dibuat dalam 1 tahun. Nah, ini hanya contoh kalau dibuat dalam bentuk bulan. Tapi pada umumnya laporan keuangan itu dibuat 1 tahun 1 kali. Jadi tentunya di sini akan tertulis untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013. Nah, yang pertama, karena kita akan membuat laporan laba rugi, yang pertama, isinya hanya berupa pendapatan dan beban. Karena kita ingin tahu apakah perusahaan ini laba atau rugi. Jadi kalau pendapatannya lebih tinggi daripada beban, tentunya itu adalah laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, berarti itu rugi. Nah, untuk membuatnya, tinggal kita buat pendapatan dan beban, dan silakan dimasukkan seluruh pendapatan yang ada di dalam kertas kerja yang sudah kita buat. Nah, kita lihat di sini. Pendapatannya hanya satu, ya, di sini ada 412, sisanya nggak ada lagi pendapatan. Berarti hanya satu ini yang kita masukkan berupa pendapatan jasa konsultan nilainya 20.500.000. Maka akan muncul seperti ini. Nah, pendapatan jasa konsultan. Karena hanya satu, kita akan langsung kita totalkan. Nah, kalau kita totalkan hasilnya jadi seperti ini. Untuk membuat total, jangan sejajar dengan pendapatan jasa tadi. Agak ke kanan. Nanti kita lihat fungsinya apa. Selanjutnya, sudah selesai bagian pendapatan karena pendapatannya hanya satu. Kalau pendapatannya lebih dari satu, bisa dituliskan. Ada pendapatan jasa konsultan, ada pendapatan sewa, dan ada pendapatan apa lagi. Ya. Lalu di bawahnya tinggal kita totalkan total pendapatannya. Nah, di sini kembali lagi pendapatannya hanya satu, makanya totalnya tetap 20.500.000. Lalu berikutnya beban. Nah, kita lihat di sini. Beban, ada beban gaji, ada beban sewa, dan ada beban penyusutan peralatan kantor. Tidak ada beban lagi di sini. Ya, kita lihat dengan kodenya. Kode depannya 5. Nah, kode depannya 5, hanya 3 ini. Nah, kita masukkan seluruhnya. Jadi, nanti hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, sudah ada 3, lalu kita totalkan. Total bebannya 7.500.000 dan kembali lagi agak ke kanan sedikit. Ya, jadi kita buat agak ke kanan. Nah, di sini kita bisa lihat total pendapatannya 20.500.000, bebannya 7.500.000. Berarti pendapatan kita dapat 20.500.000 dan kita membayar beban 7.500.000. Berarti kita akan mendapatkan laba, ya, karena pendapatan kita lebih tinggi daripada beban. Nah, di sini kita akan dapatkan labanya sebesar 13 juta. Nah, laba 13 juta di sini tentunya harus sama dengan angka yang muncul di kertas kerja. Karena kita sudah menghitung di kertas kerja tertulis laba 13 juta. Maka pada saat kita membuat laporan laba rugi harus sama. Ya, kalau tidak sama, ada kemungkinan angka-angka di kertas kerja angka-angka yang di kertas kerja itu belum kita masukkan seluruhnya.
Jadi intinya silakan dimasukkan seluruhnya yang ada di kolom laba rugi dan hasil akhirnya harus sama. Kalau di sini laba berarti di kertas kerja laba. Kalau di sini rugi di kertas kerja juga harus rugi. Berikutnya, jika sudah membuat laporan laba rugi, kita akan membuat yang namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas, judulnya sama, ya. Di sini ada judul laporan perubahan ekuitas dan untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2013. Kembali lagi, kalau laporan keuangan ini dibuat dalam 1 tahun 1 kali dan dibuat di tanggal 31 Desember, berarti tertulis untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2013. Nah, isi laporan perubahan ekuitas ini adalah perubahan dari modalnya, perubahan dari ekuitas perusahaan. Nah, maka dari itulah yang pertama kali yang kita buat adalah modal awalnya. Jadi modal awal 1 Januari 2013 adalah 50 juta. Nah, angka ini didapatkan dari sini. Kalau kita sudah buat kertas kerja, di sini ada modal, ya, modal Tuan Muslimin. Di sini angkanya kita ambil 50 juta. Jadi anggap saja kalau membuat laporan keuangan silakan diabaikan, neraca saldo, penyesuaian silakan diabaikan. Tinggal kita lihat kolom laba rugi ataupun kolom neraca. Ataupun juga sebenarnya bisa di neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi intinya lihat angka terakhirnya. Jadi angka terakhirnya adalah 50 juta di sini. Jangan menuliskan angka yang ada di sini. Walaupun ini terlihat sama. Jadi di sini ada 50 juta angkanya yang digunakan. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuat laporan laba rugi. Laporan laba ruginya tertulis laba 13 juta. Nah, laba inilah yang akan kita buat di laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi ini kita lanjutkan lagi. Ada laba 13 juta dan ini bisa dilihat bentuknya agak ke kiri, ya, karena ini akan kita jumlahkan. Lalu di bawahnya ini ada price. Di sini kita tulis 0 karena di datanya kita nggak ada price. Price ini artinya ada penarikan dari pemiliknya. Jadi misalkan di sini pemiliknya adalah Tuan Muslimin. Nah, Tuan Muslimin juga mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingannya pribadi. Nah, maka dari itulah bisa saja muncul akun price. Nah, akun price ini akan muncul di laporan perubahan ekuitas. Tetapi di data kita di sini tidak ada price. Jadi bisa kita abaikan, tetapi bisa kita tulis. Ya, tetap kita tulis tapi nilainya 0. Kalau ada nilainya, price ini akan sebagai pengurang. Jadi laba dikurangi price. Ya, jadi bisa dikatakan price ini minus, ya, mengurangi laba. Tapi kalau dia rugi, tentunya ini akan saling menambah. Nanti kita lihat ilustrasinya. Berikutnya, laba dikurangi price, maka dapatlah penambahnya. Karena ini hasilnya plus, ya, plus dikurangi minus 0, hasilnya tetap 13 juta. Jadi 13 juta dikurangi 0 tetap 13 juta. Di sini kita tulis penambah. Nah, di sini modal awalnya 50 juta, lalu ada penambah 13 juta. Berarti modal kita akan bertambah, akan semakin banyak sehingga menjadi 63 juta. Jadi ada penambahan. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat laporan perubahan ekuitas, kita akan membuat laporan berikutnya yaitu neraca. Berikutnya untuk membuat neraca, patokan kita sama yang ada di kolom neraca ini. Ya, silakan diabaikan seluruh angka di neraca saldo, penyesuaian ataupun neraca saldo setelah disesuaikan. Patokan kita di kolom neraca. Angka-angka inilah yang akan kita gunakan di pembuatan laporan keuangan neraca. Nah, sekarang untuk awal, ya, kita buat konsultan pajak nama perusahaannya, neraca, dan di sini judulnya pakai per 31 Januari 2013. Kalau tadi yang 31 Desember berarti per 31 Desember 2013. Jadi gunakan per, berbeda judulnya dibandingkan dengan
laporan laba rugi atau perubahan ekuitas. Nah, isi neraca ini adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi kita buat di sini aset, lalu di sini adalah kewajiban. Nanti di bawahnya ada ekuitas. Jadi isinya ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, pada contoh sederhana yang kita buat, aset ini terbagi menjadi dua. Ada aset lancar dan juga ada aset tetap. Nah, jadinya seperti ini. Jadi komponennya sebenarnya aset ada lebih, ya, ada aset tak berwujud, ada investasi dan lain sebagainya. Tetapi yang kita pelajari ini standarnya hanya dua saja dulu. Nah, berikutnya kita akan memasukkan kolom-kolomnya. Nah, kembali lagi angkanya seluruhnya harus dimasukkan. Kas ini adalah aset lancar, piutang adalah aset lancar, perlengkapan kantor adalah aset lancar, sewa dibayar di muka adalah aset lancar. Jadi keempat ini akan kita masukkan ke aset lancar. Nah, kita cek apakah ada lagi aset lancarnya. Nah, cara melihatnya, selain kita mengetahui dari nama akunnya, kita juga bisa membedakannya dari nomor akun. Jadi kalau kalian bingung dengan ini termasuk akun apa, silakan dicek nomor akunnya. Sebagai contoh, sewa dibayar di muka. Kalian bingung dengan ini akun apa? Apakah masuk aset, apakah masuk kewajiban, apakah masuk ekuitas? Tinggal dicek nomor akunnya. Kita lihat nomor akun depannya 1, sama dengan kas. Berarti kodenya akan masuk ke hal yang sama. Kas ini adalah aset lancar, berarti kode depannya 1, 1, dan sewa dibayar di muka memiliki kode yang sama dengan kas, berarti dia adalah satu komponen atau satu klasifikasi. Makanya kita bisa tahu sewa dibayar di muka ini masuk ke aset lancar. Lalu untuk aset tetap, di sini ada peralatan kantor. Ya, kita cek lagi apakah ada lagi aset tetapnya. Di sini ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita lihat kodenya kan sama. 12. Di sini 12. Jadi selain melihat dari nama akunnya, kita juga bisa melihat dari nomor akunnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan aset lancarnya tadi ada 4. Ya. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan ada sewa dibayar di muka. Lalu angkanya kita masukkan. Lalu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya kita tulis di sini ada total aset lancar, jumlahnya 60 juta. Untuk aset tetap tadi ada 2, yaitu peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Kita masukkan angkanya. Nah, khusus dengan akumulasi ini nilainya minus, ya, makanya kita buat dalam kurung. Dalam kurung ini kalau dalam akuntansi adalah minus. Nah, kenapa minus? Kita lihat kas ini semuanya di debit. Ya, ini angkanya di debit semua. Tetapi akumulasi dia letaknya di kredit. Dia berlawanan karena intinya akumulasi ini sebagai pengurang. Pasti ya, akumulasi tidak mungkin sebagai penambah, tidak mungkin positif nilainya. Akumulasi ini pasti negatif. Jadi hati-hati di seluruhnya ditambah kecuali akumulasi penyusutan. Nah, kalau sudah ditotalkan di sini akan jadi 9.500.000 karena 10 juta dikurangi 500.000. Lalu di sini kita tulis total aset tetap ini ya. Nah, berikutnya kita sudah tahu aset lancarnya 60 juta dan total aset tetapnya 9.500.000. Kita tulis di sini total asetnya berarti 60 juta ditambah 9.500.000 dapatlah 69.500.000. Untuk kewajiban, kita masukkan, kita lihat kewajibannya. Kewajibannya yang nomor akunnya 2 depannya. Utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka. Lalu kita lihat lagi di sini ada utang gaji. Berarti totalnya ada 3 jenis kewajiban. Nah, kita tinggal tuliskan semua. Utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, dan utang gaji. Angkanya kita tuliskan. Angka terakhir semua ya, yang ada di kolom neraca. Lalu kita totalkan. Di sini total kewajiban 6.500.000. Berikutnya ekuitas. Ekuitas ini isinya adalah modal. Nah, untuk modal, khusus modal, jangan gunakan angka yang ada di sini. Karena kita tadi sudah membuat di laporan perubahan ekuitas.
Nah, kita lihat laporan perubahan ekuitasnya. Laporan perubahan ekuitas, ini maaf, ini bukan modal awal ya, ini modal akhir. Modal akhir 31 Januari senilai 63 juta. Jadi bukan 50 juta, sudah berubah menjadi 63 juta. Angka inilah yang akan kita masukkan. Jadi di sini untuk modalnya ini akan tertera 63 juta. Dan nggak ada angka lagi, kita totalkan langsung. Total ekuitasnya tetap 63 juta. Jadi di sini kita tulis total kewajiban dan ekuitas. Berarti ada 6.500.000 ditambah dengan 63 juta. Sehingga didapatkanlah totalnya 69.500.000. Dan di sini harus balance ya, harus sama. Angkanya harus sama. Nah, kembali lagi saya menekankan di akuntansi, kalau dia tidak balance berarti pasti salah. Kalau dia balance, belum tentu benar. Ya, jadi kalau kita salah menjurnal, selama debit kreditnya kita masukkan dengan nilai yang sama, itu pasti balance. Jadi jangan selalu berpikir balance itu pasti benar. Nah, kembali di sini saya tekankan, ya kita sudah membuat 3 jenis laporan. Laporan laba rugi akan menghasilkan 13 juta, lalu 13 juta ini akan kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Di sini ada labanya 13 juta. Lalu hasil akhirnya adalah modal akhir 63 juta ini akan kita pindahkan ke neraca. Muncul di sini 63 juta. Berarti dengan kata lain, kalau salah dalam membuat laporan laba rugi, akan salah dalam membuat laporan perubahan ekuitas. Kalau salah dalam membuat laporan perubahan ekuitas, akan berlanjut akan salah di neraca. Jadi jangan sampai salah di awal, lalu ke belakangnya salah semua. Nah, ini adalah contoh dari yang sudah kita buat. Nah, kita ambil saja contoh, misalkan, ini misal saja, ya. Misal beban gajinya bukan 6 juta, kita tulis misalkan 26 juta. Nah, kalau misalkan beban gajinya 26 juta, maka di sini akan muncul rugi ya, karena total bebannya lebih tinggi daripada total pendapatan. Nah, kalau rugi, maka pengaruhnya akan ada di sini. Ya, di laporan perubahan ekuitasnya di sini akan tertulis rugi 7 juta. Nah, di sini akan berubah menjadi pengurang ya, karena nilainya minus. 50 juta dikurang 7 juta. Jadinya modal akhirnya akan menjadi 43 juta. Selanjutnya akan berpengaruh di neraca, di mana neraca modalnya menjadi 43 juta. Nah, ini nggak balance ya, karena kita tadi ngotak-ngatiknya yang ada di sini. Beban gajinya 26. Nah, lalu berikutnya, ini misalkan lagi, kalau ada price-nya. Kalau ada price-nya nanti pengaruhnya di sini. Ya, misalkan kita di sini kita isi, price ini nilainya pasti minus. Jadi misalkan minus 2 juta. Nah, jadi akan tampak seperti ini. Nah, kalau ada price-nya 7 juta dikurangi 2 juta, ya tentunya dapatnya 9 juta. Lebih tinggi lagi. Ya, jadi pengurangnya akan lebih banyak. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jadi price ini intinya minus, pengurang. Jadi misalkan di sini kita ubah lagi, jadi 6 juta. Nah, kalau kondisinya laba, penampakannya akan seperti ini. Modal awal 50 juta, ada laba 13 juta, ada price ini sebagai pengurang. Berarti penambahnya ada 11 juta. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Ya, angkanya, karena ini hanya ilustrasi saja, maka hasilnya tidak balance. Tapi kita kembalikan lagi seperti awal. Ini tadi price-nya 0. Kalau price-nya 0, maka di sini jadinya balance. Karena posisinya debit kredit itu harus sama ya. Kalau kita menambahkan di akun yang lain, tentunya harus menambah di akun yang lain juga. Nah, itu saja untuk sedikit ilustrasi dari pembuatan laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini
berdasarkan SAK etap ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Itu yang kita pelajari. Tetapi sebenarnya masih ada yang lain, yaitu laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Itu saja, sekian dan terima kasih.